Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah sehat, Sehat sesehat-sehatnya. ya. Oke, sehat. Alhamdulillah syukur karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita dipertemukan nih di sore yang cerah ini. Bu Eni, ada sesuatu kah di pertemuan kita kali ini? Eh, Mungkin saya ingin bertanya sesuatu sama Pak Dede, Pak, atau bercerita suatu hal gitu. Oke, bercerita ya. Oke, baik. Eh, Tentang apa ini Bu ceritanya? Nah, mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya dalam mengelola kelas. Hmm. Meningkatkan kompetensi diri dalam mengelola kelas gitu ya. Baik, tujuan dari pertemuan ini berarti ingin mengelola kemampuan diri terutama dalam apa namanya, eee, Mengelola kelas. pengelolaan kelas ya. Oke, baik, bagus. Definisi tujuan akhirnya berarti seperti apa, Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Mhm. dan menyenangkan bagi siswa. Oke, menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa nggih. Heeh, baik. Nah, terus kemudian, ukuran keberhasilannya kalau dilihat dari bagaimana caranya kita menyikapi ataupun menciptakan suatu kondisi kelas yang kondusif, itu ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya itu anak-anak itu uh, bisa tenang di kelas, nyaman Mhm. seperti itu. Mhm. Nyaman dalam arti tidak ada anak yang lari-larian kan di kelas atau seperti itu gitu. Oke, tidak ada yang lari-larian, nyaman di kelas, terus Hmm, belajarnya juga tenang gitu ya? ya, Oke, iya. ya. Nah, baik, sejauh ini, apa yang sudah dimiliki oleh Bu Eni? Terkait kekuatan diri mungkin, atau pengalaman apa? Sejauh ini saya sudah mencoba berbagai macam metode dalam pembelajaran, tetapi ya balik lagi mungkin kemampuan saya dalam mengelola kelas kurang, jadi Mhm. balik lagi anak-anak masih tetap ada yang ramai di kelas dan sebagainya. Oke, ya berarti masih, eee pengelolaannya yang butuh butuh sesuatu gitu ya, sesuatu yang beda dari yang Hmm, biasanya gitu ya, Bu, ya? ya butuh butuh ada sesuatu kompetensi dari diri saya yang keluar gitu loh Pak. Betul sekali. Nah, sejauh ini kalau melihat dari, kemampuan yang dimiliki oleh Bu Eni, kompetensinya misalkan kalau kita, skalakan dari 1 sampai dengan 10, posisi Bu Eni sekarang ini pada posisi angka berapa ini? Hmm, Kalau saya rasa itu masih di angka 7. Masih di angka Jadi 7? belum sampai angka 8 ataupun 9 seperti itu. Kalau KKM ya belum nyampe KKM. Kalau KKM di saya kan 75 ya. Oh, saya belum nih, belum mencapai itu 75. Baru Heeh, mencapai 7 aja. oke. Belum mencapai pada nilai standar minimalnya yang dirasa ini memang masih agak kurang gitu ya. Heeh, Hmm. heeh. Baik, kira-kira, peluang apa atau kesempatan apa mungkin yang ingin Ibu, apa namanya, ingin Ibu terapkan atau bahkan mungkin, strategi apa yang sekiranya nanti akan Ibu terapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi ini? Mungkin nanti strategi yang akan saya lakukan itu Mhm, dalam mengendalikan siswa yang suka mhm, berbicara dan ramai di kelas, mungkin dengan cara yang pertama itu apa namanya ya, mengingatkan anak mhm, untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas kita di kelas seperti itu. mhm. Oke, Itu yang keyakinan pertama. keras ya. Jadi Nah, kembali ke segitiga restitusi di sini.
Oh, iya iya iya, kenal itu dengan segitiga restitusi. Berarti, perlu adanya sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nanti disepakati bersama, yang kemudian nanti dari dasar itu menjadi sebuah dasar bagi anak-anak untuk, tertib di kelas gitu Hmm. ya, seperti itu ya Bu yang diharapkan ya? Hmm. Baik. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak hambatannya ataupun mungkin tantangannya yang sekiranya nanti ketika dalam melaksanakan itu, istilahnya, apa namanya, dihadapi gitu, terus kemudian bisa dilalui dengan baik kayak gitu? Pastinya ada, Kak. Jadi tantangannya itu anak-anak kan memang pengendaliannya, maksudnya mengendalikan anak itu kan memang kita itu nggak bisa ya secara hakikinya memang ya mereka-mereka kita tetapi kita hanya sebagai mengarahkan mereka agar Mhm, pembelajaran di kelas itu jadi nyaman, budaya mhm, positifnya terlaksana, dan mhm, tantangan di situ itu anak itu cepat merasa bosan di kelas. Jadi itu tantangan buat saya. Mungkin kan anak-anak juga kurang memahami materi karena materinya kan baru ya, berbeda dengan kelas sebelumnya. Kalau kelas mhm, sebelumnya kan masih kelas 2 kan. Kalau sekarang kan mhm, kelas 3 udah mulai kayak wujud benda kan, udah mulai ada perubahan wujud benda dan lain sebagainya. Mungkin karena anak-anak itu belum memahami materinya. Pernah seperti itu Pak juga. Jadi ada anak yang bilang, Bu itu kan materi kelas 6 kayak gitu. Oh masa mhm, sih, saya bilang kayak gitu. Oh masa sih, ini kan kelas 3. Iya Bu, itu kan baru kelas 6. Udah kelas 6, masa diajarin di kelas 3? Kayak gitu, ada yang kayak gitu. mhm, mhm, mhm. Iya benar. Kalau boleh tahu sebelumnya Bu Eni ngajar kelas berapa? Kalau saya dulu kelas 6, terus Oh, kelas sekarang kelas 6. 3. Oh, jadi mungkin masih terbawa suasana kelas 6 ke kelas 3-nya Mungkin gitu ya? iya, mungkin Oh, terbawa kelas 6. Tapi memang materinya emang udah seperti itu sih di kelas udah 3. seperti itu ya. Oke, di kelas 3 juga Nggak udah ada hampir perubahan sama. itu. Iya, berarti apa yang tadi disampaikan oleh BNI juga ya, sudah bagus. Intinya ingin apa namanya materi yang benar-benar disampaikan ke anak itu mengena gitu ya. Hmm. Kira-kira hal apa lain lagi yang sekiranya nanti akan menjadi apa namanya strategi yang paling jitu nih, yang paling jitu agar memang apa namanya ketercapaian dari yang dipermasalahkan oleh Bu Eni ini terlaksana dengan baik. Mungkin dengan cara ya, kan yang pertama itu kan tadi penerapan keyakinan kelas itu ya segitiga Keyakinan restitusi itu. kelas, Nanti, betul. uh, nanti diberikan sebuah pujian gitu ketika anak itu uh, melakukan hal yang positif seperti itu. Kita kasih apresiasi seperti itu. Oke, Hmm. ya baik keyakinan kelas, ada apresiasi, terus Hmm. kemudian bentuk penghargaan kepada anak supaya anak lebih Hmm. istilahnya Ya, terdorong gitu hmm. ya. Hmm. Oke. Mungkin dengan kata, "Ih, kamu keren kalau kamu itu jadi anak yang soleh, anteng di kelas." Itu kan anak-anak jadi timbul apa ya, rasa seneng gitu. Mhm, Oh iya, berarti aku pengen yang kayak gini gitu. Mungkin datangnya dari luar kayak gitu ya, tetapi kan nanti mhm. lambat laun kan bisa dari internal anak itu sendiri kayak gitu. Jadi muncul kesadaran tersendiri dari anak gitu ya. Hmm. Anak bagaimana mengelola dirinya supaya mereka sadar dengan kesepakatan kelas itu Iya, sehingga iya, kelas itu bisa kondusif gitu ya. iya gitu. Oke, heeh. Dari beberapa tahapan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eni, baik. Langkah yang pertama, kira-kira apa nih yang mau dilakukan terlebih dahulu untuk mencapai pada tujuan itu tadi? Langkah yang pertama yang akan saya lakukan itu penerapan segitiga restitusi itu dulu. Jadi anak itu Menerapkan segitiga paham restitusi. tentang keyakinan kelas dulu gitu. Mhm, Itu oke. yang pertama. Heeh. Berarti eh, istilahnya yang diprioritaskan itu terlebih dahulu dengan keyakinan kelas Ya, terlebih dahulu, ya. biar anak itu tertib dulu di kelas. Oke. Terus kemudian eh, jangka waktunya bagaimana untuk pencapaian targetnya?
Saya inginnya selama 2 bulan lah anak itu bisa berubah. Jadi anak itu bisa berubah sedikit demi sedikit. Nanti di awal semester itu anak-anak udah bisa tertib di kelas, bisa Hmm. mengikuti semua materi di kelas seperti itu. Hmm. Walaupun belum bisa, tetapi mereka nggak langsung menilai bahwasanya, wah saya nggak bisa bu, saya nggak mau itu pelajarannya, udah tingkat ke sana seperti itu. Oh gitu. Baik. Hmm. Oke. Sudah disampaikan bagaimana caranya menerapkan keyakinan kelas, terus kemudian prioritasnya apa. Eh, Kira-kira tadi kan sudah disampaikan juga mengenai tantangan, strategi, terus kemudian eh, dalam menyikapi tantangan maupun hambatan yang dilalui di lapangan seperti apa, Bu? Maksud bapak? Maksudnya kan tadi ada tantangan tuh, ada Hmm. tantangan maupun mungkin hambatan, mungkin kan ada juga hambatan dalam pelaksanaan Hmm. kegiatannya dia sehari-hari. Kira-kira bagaimana cara menyikapi hambatan itu supaya hambatan itu memang terlalui dengan baik gitu. Ya, dengan cara yang pertama itu kan anak-anak langsung menilai, melabel bahwa saya itu nggak bisa, itu materinya kelas atas. Jadi Oh. dari tantangan itu mencoba untuk berbicara dengan anak bahwasanya bukan hanya kelas 6 saja, tetapi kelas 3 pun mampu dan bisa untuk belajar seperti itu. Jadi anak kelas 3 kan hebat dengan cara seperti itu. Jadi dengan cara dikasih stimulus seperti itu. Ya. Anak kelas 3 Oh. kan hebat, anak kelas 3 kan gini, pasti anak bisa. Ini Hmm. caranya seperti itu yang pertama. Iya, bagus sekali ya. Apa yang disampaikan sudah bagus banget. Nah, sekarang terkait dengan apa namanya tanggung jawab ya. Kira-kira komitmen apa yang nantinya akan dipegang oleh Bu Eni dalam pelaksanaan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sama Bu Eni tadi terhadap rencana Oh ya, aksinya itu. nah, jadi dari apa yang sudah direncanakan itu, komitmen saya itu akan melaksanakan rencana aksi tadi untuk diterapkan di anak didik saya di kelas 3 supaya anak didik itu bisa tenang di kelas dan saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya untuk mengelola kelas tersebut kayak gitu. Oke. Hmm. Jadi kalau kelas terkelola dengan baik gitu ya, terus kemudian anak juga nyaman tinggal di kelas. Nyaman dan kita juga bisa meningkatkan kompetensi diri kita juga untuk mengelola kelas. Benar-benar kompetensi diri kita meningkat. Ada hal lain nggak yang mungkin nanti bisa disampaikan sama Bu Eni terkait dengan rencana aksi ke depannya bagaimana? Rencana aksi ke depannya saya akan Terkait mencoba tanggung mungkin terkait tanggung uh, jawab gitu ya. Gimana? dari rencana itu saya akan berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa anak itu adalah uh, apa namanya tanggung jawab saya di kelas seperti itu. Mm-mm. Jadi mau bagaimanapun anak, ya mau bagaimanapun anak didik kita, kita benar-benar harus menerimanya Mm-mm. apapun itu dan kita harus membuat kelas itu menjadi nyaman dengan rencana aksi yang sudah tadi kita berbicara dengan Bapak gitu ya, dengan Ya. cara-cara seperti itu gitu ya. Dicoba dulu, uh, semoga saja dengan cara tersebut dari jangka waktu yang tadi sudah dibicarakan 2 bulan bisa terlaksana dengan Mm. baik. Oh iya, ya. Oke, mudah-mudahan uh, sesuai dengan rencana realisasinya dan komitmen yang istilahnya dimiliki oleh Bu Eni bisa terlaksana dengan baik, berkelanjutan, berkesinambungan, terus kemudian menjadi istilahnya dasar untuk bisa melakukan proses perbaikan gitu ya Bu ya. Ya, amin. Jadi intinya yang penting kita mau bergerak dulu gitu ya.
Ya. Bergerak dulu, mulai dari diri dulu bagaimana. Nah, karena memang permasalahan itu datangnya ya di dalam diri kita yang tahu bagaimana solusinya, memilih memilah mana yang harus kita istilahnya selesaikan terlebih dahulu, mana yang enggak juga gitu ya. Baik, sudah bagus sekali. Oke, oke, Bu Eni, kita pada sesi akhir ini satu pertanyaan saya, bagaimana rasanya setelah ada perbincangan melalui coaching ini? Bagaimana perasaannya? Terima kasih Bapak Dede. Selama berbicara dengan Pak Dede, hitung-hitung curhat gitu ya Pak Dede ya. Ya, Saya merasa lebih rileks, terbuka dari permasalahan saya di kelas, termasuk mm, permasalahan diri saya pribadi, bagaimana ya, cara mengelola diri saya di kelas, seperti itu, mengelola kelas supaya kelas itu menjadi nyaman dan tertib seperti itu. Pak Dede sudah sangat luar biasa. mm. Uh, Berbicara dengan Pak Dede itu uh, ada rasa gimana ya? Jadi ya terbuka aja gitu loh. Oh, terbuka. Oke. Ya, alhamdulillah kalau bisa memberikan satu jalan ke arah yang memang lebih Amin. baik, kita saling berbagi gitu ya Bu ya. Oke. Baik, Bu Eni, mungkin waktunya juga sudah cukup. Kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan sama Bu Eni ini kedepannya menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Amin. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Baik.